Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Tapi ketahuilah, mempertahankan Islam yang ada pada diri kita, iman yang tertanam di dalam jiwa kita, itu membutuhkan perjuangan. Dan kalau sudah bicara pengorbanan, bicara perjuangan, maka biasanya harus ada yang dikorbankan. Kita tahu bagaimana para utusan Allah, bagaimana para pengikut, para nabi, mereka disiksa, mereka dibantai. Ashabul Ukhdud, kira-kira 20.000 muslim pada waktu itu dimasukkan ke dalam parit-parit yang telah dibakar api di dalamnya. Maka kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menetapkan kita di atas agamanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibbati fillah, kembali kita berjumpa untuk belajar agama kita. Karena kita tahu Allah tuh benci. Benci kepada siapa? Kepada orang yang pintar, yang ilmuwan dalam urusan dunia, jahil bil akhir, tapi dia bodoh tentang urusan akhiratnya. Ya, kadangkala dia sibuk menimbun harta, memenuhi pundi-pundi kekayaannya, merajut mimpi untuk dunianya, lupa bahwa dia hanya sementara. Seperti orang yang sibuk membangun rumah di tanah sengketa, yang dia tahu tanah ini 2 tahun lagi akan digunakan oleh pemiliknya. Kira-kira mereka yang sibuk membangun dengan bangunan yang bagus, yang indah, yang kokoh, yang permanen, apa kata orang? Orang bodoh atau orang pintar? Makanya Allah benci kepada orang yang berilmu tentang urusan dunia, jahil, bodoh dengan urusan akhirat. Semua yang dia bangun, semua yang dia usahakan dalam memakmurkan bumi ini, memperindah rumahnya, mobilnya, usahanya, ya urusan dunia. Engkau akan tinggal, pasti. Nggak ada yang meragukan engkau akan mati. Tidak ada. Engkau pasti meninggalkannya. Setelah itu, ya, engkau akan dilupakan oleh keluargamu sendiri,
oleh anak-anakmu, oleh orang-orang yang mencintaimu. Kenapa? Mereka punya kesibukan dengan dunianya. Sebagaimana engkau sibuk dulu, engkau lupa dengan akhiratmu, orang-orang akan melupakan engkau siapa. Maka ahibati fillah, kita akan membahas pada kesempatan kali ini tentang al-iman bil ghaib. Beriman dengan yang gaib. Yang merupakan salah satu prinsip ajaran agama kita. Yang apabila seorang memiliki keimanan dengan yang gaib ini, ya dia akan berubah hidupnya. Dia akan menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Dia tidak akan berbuat karena manusia. Karena dia tahu mereka tidak akan dapat menolong dan membantunya. Ya, kita akan baca pembahasan ini. Tafadhal. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Iman kepada yang gaib, definisi dan pengaruhnya terhadap akidah seorang muslim. Iman kepada yang gaib. Al-gaib adalah masdar atau kata dasar yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak dapat diindra, baik sudah diketahui atau belum. Iman pada yang gaib berarti iman pada sesuatu yang tidak dapat diindra, tidak diketahui akal sehat, dan hanya diketahui melalui pemberitaan para nabi. Barakallahu fikum. Nah, iya. Bicara iman kepada yang gaib. Kita tahu ada sesuatu yang tidak kita ketahui dengan indera kita. Contoh nih, yang sederhana. Ada orang yang mengatakan ada alien ya. Ada makhluk dari ruang angkasa yang datang ke sini, ke bumi. Mereka pakai UFO, mereka pakai pesawat apa, ini dan itu. Kita orang-orang mukmin beriman, memang ada makhluk selain manusia yang tinggal bersama kita di bumi ini. Makhluk itu apa namanya? Jin. Mereka beranak pinak, mereka punya peradaban, mereka juga diwajibkan mengabdi kepada Tuhan. Dan juga ada makhluk yang tinggalnya nggak di bumi. Tinggalnya di langit. Siapa mereka? Malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Maka tempat mereka ada di langit. Mereka turun atas perintah Allah Azza wa Jalla. Ada tugas yang harus mereka kerjakan sebagaimana sudah kita bahas tentang tugas-tugas para malaikat Allah Azza wa Jalla. Tapi malaikat juga nggak bisa dilihat dengan indera. Maka disebutkan di sini, al-ghaib adalah masdar kata dasar yang digunakan untuk mengungkap sesuatu yang tidak dapat diindera. Indera kita nggak nyampe, artinya mata kita nggak kelihatan. Pegang juga nggak bisa. Baik sudah diketahui atau belum. Kemudian di sini disebutkan iman pada yang lain berarti iman pada sesuatu yang tidak dapat diindra. Tidak diketahui akal sehat dan hanya diketahui melalui pemberitaan para nabi SAW. Artinya akal kita nggak akan nyampe ketika kita memikirkan ada makhluk yang namanya malaikat. Nggak nyampe. Ini namanya gaib. Kalau sesuatu yang kelihatan, oh kita melihat. Anda tadi ngelihat ada sapi lewat. Kelihatan memang. Tapi bicara jin yang tercipta dari api, bicara malaikat yang tercipta dari cahaya. Ini sama-sama makhluk. Kita belum bicara tentang pencipta langit dan bumi ini ya. Kita bicara makhluk. Ternyata akal kita nggak nyampe ke sono. Terus apa yang mendasari kamu percaya? Makanya kita lihat ada orang-orang materialistis yang tidak beriman kecuali dengan yang dia nampak. Apa bedanya engkau dengan orang-orang kafir? Orang mukmin itu beriman dengan yang gaib. Yang hanya diketahui
melalui pemberitaan para nabi SAW. Artinya akal manusia nggak nyampe gitu. Dan manusia itu ingin tahu dengan yang gaib. Dari mana dia tahu tentang yang gaib ini? Dia dari pencipta langit dan bumi ini. Maka akhirnya mereka menghayal ya, dengan perasaan mereka atau dengan akal mereka, ya nggak ketemu. Dari mana kita tahu bahwasanya jin diciptakan dari api? Dari mana? Dari mana kita tahu malaikat diciptakan dari cahaya? Gaib. Tidak dapat diinderai. Baik, dilanjutkan. Beriman pada yang gaib termasuk sifat-sifat orang mukmin. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim, kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Al-Baqarah ayat 1-3. Barakallahu fikum. Kita lihat ya. Ini ayat berada di surat kedua. Berada di halaman kedua dari Al-Quran Al-Azim dalam mushaf yang kita baca. Setelah orang itu membaca suratul Fatihah, surat yang paling mulia, yang paling agung, yang berada dalam Al-Quran, dia akan baca surat Al-Baqarah. Ketemu dia dengan awal surat ini. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Nggak ada keraguan. Artinya semua informasi yang ada di dalamnya adalah benar. Dan semua aturan yang ada di dalamnya adalah adil. Jadi kalau bicara beritanya benar. Nggak ada keraguan. Hukum dan aturannya tepat. Sesuai dengan yang dibutuhkan manusia. Nggak ada keraguan. Hudal lil muttaqin. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah berbicara orang-orang bertakwa, awal sifat mereka yang Allah sebutkan di sini adalah yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang ghaib. Beriman itu adalah meyakini, mempercayai dengan penuh ketenangan. Makanya banyak masalah agama ini, ya kalau kita bicara, kalau engkau nggak beriman dengan yang gaib, engkau akan hidup penuh dengan kebingungan. Makanya ada orang yang mengatakan, ya salah satu tokoh di Indonesia yang menyampaikan bahwasanya, ini orang ngomong, ada surga, ada bidadari, emangnya pernah ke surga? Emangnya udah pernah ketemu bidadari? Ini orang nggak beriman dengan yang gaib. Katanya ada sungai dari Homer. Emang udah pernah ngeliat? Dia bicara panca indera manusia yang sangat terbatas. Ana ini nggak tahu. Di balik tembok ini ada apa? Nggak tahu Ana. Kecuali ada orang ngasih tahu saya di balik tembok ini ada 7 cicak yang lagi bertelur. Ya. Yang 2 sudah netes telurnya. Ana nggak tahu. Nggak ngeliat. Ada orang yang tahu ngasih tahu Ana.
Ini yang ngasih tahu Allah Azza wa Jal. Tapi karena dia dasarnya hanya beriman dengan yang dia lihat, yang dia indrai, maka dia nggak akan beriman. Sedangkan orang bertakwa itu sifat pertamanya yu'minuna bil ghaib. Kita akan bicara yang gaib itu apa saja. Baru setelah itu wa yuqimuna shalah. Setelah bicara jantung. Setelah bicara amalan hati. Yang mana iman ini adalah keyakinan yang penuh ketenangan di hati, ucapan dengan lisan. Nah, tadi itu orang yang ngomong bahwasanya emangnya ada orang yang pernah ke surga. Udah ketemu bidadari, lisannya. Lisan mengungkapkan bahwa orang ini nggak beriman. Hatinya nggak beriman dengan yang gaib. Nah, raganya kelihatan. Orang kalau nggak beriman, ya dia nggak akan minta surga. Gimana minta surga? Aku tidak tahu surga itu ada apa enggak. Orang beriman percaya. Karena yang ngasih tahu ini adalah pencipta langit dan bumi. Yu'minuna bil ghaib. Baru setelah itu wa yuqimuna shalah. Mendirikan salat. Kalau kita bicara rukun Islam, yang pertama itu adalah 2 kalimat syahadat. Di situ ada unsur beriman dengan yang gaib. Kemudian baru mendirikan salat. Setelah itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari apa yang kami rizkikan, mereka berinfak. Tapi apa yang dimaksud dengan iman dengan yang gaib? Tafadhal. Mengenai makna iman mereka ada 2 pendapat. Yang pertama, mereka mengimani semua berita dari Allah dan para rasulnya yang tidak dapat dicapai oleh indera. Yang kedua, mereka beriman kepada Allah dalam keadaan gaib, begitu juga dalam keadaan hadir atau bisa diindra, tidak seperti orang-orang munafik. Barakallahu fikum. Nah, jadi yang pertama, mengimani semua berita dari Allah dan para rasulnya yang tidak dapat dicapai oleh indera. Berita tentang Allah sendiri. Berita tentang Allah sendiri. Allah menyampaikan bahwa dia istawa alal arsh. Beristiwa di atas arshnya. Berita dari Allah Azza wa Jal. Bahwasanya Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah menceritakan tentang dirinya yang kita nggak ngelihat. Enggak. Maka kita beriman kepada Allah Azza wa Jal. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang dia mengatakan tentang dirinya maha mendengar. Maha melihat. Terus semua berita yang gaib. Berkaitan dengan kejadian-kejadian yang akan datang. Kejadian-kejadian yang telah berlalu. Bahwa akan ada sirat yang berada di atas neraka jahanam. Orang kalau pakai akalnya dia mengatakan, ya Allah gimana? Gimana kok bisa? Katanya sirat itu lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Gimana orang lewat sono? Akalnya nih main. Loh, ya lewat sana dengan amalan. Oh, katanya nanti akan ada penimbangan. Manusia akan ditimbang, amal akan ditimbang. Loh, amal ini gimana ditimbang? Amal ini bukan sebuah yang ada bentuknya. Nggak ada. Oh, nanti katanya matahari akan mendekat. Nah, matahari mendekat. Mana akalmu? Matahari kayak gini jauh aja, orang terbakar. Kalau dia di bawah matahari. Gimana kalau dia mendekat dengan jarak 1 mil? Ya habislah. Ayolah ngomong yang masuk akal. Nih orang-orang menggunakan akalnya, akal sehatnya dia lupa bahwasanya Allah Jalla Jalaluh Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, akan ditimbang, akan dihisab. Ada banyak hal lah berbicara tentang
surga Allah Azza wa Jal yang di situ tidak ada toilet. Oh gimana? Nggak ada toilet di sana. Sakitlah orang itu. Kita beriman dengan yang gaib. Jadi semua informasi. Bahkan Nabi SAW pernah bercerita dengan sahabatnya tentang seorang pengembala yang sedang mengembalakan domba-dombanya, kambingnya. Tahu-tahu ada serigala yang datang menyerang dan menerkam salah satu dombanya dia. Ketika ditarik sama serigala ini oleh pengembala itu dikejar, kemudian diambil kembali itu domba dan berhasil diselamatkan. Lalu serigala itu berbicara, bagaimana engkau dengan hari nanti yang tidak ada yang mengembalakan domba-domba itu kecuali aku? Kata serigala. Apa kata para sahabat yang sedang mendengarkan cerita Rasulullah SAW? Mereka mengatakan, Dhi'mun yatakallam, ya Rasulullah. Serigala berbicara. Serigala bisa ngomong. Kan akal gak terima nih. Gimana serigala bisa ngomong? Kata Nabi SAW, aku beriman dengan cerita ini. Abu Bakar juga beriman, Umar juga beriman. Padahal di sana nggak ada Abu Bakar, nggak ada Umar. Kenapa? Karena mereka beriman dengan semua informasi yang benar yang datang dari Allah dan Rasul. Itu makna iman bil ghaib. Yang kedua disebutkan sini, mereka beriman kepada Allah dalam keadaan ghaib. Begitu juga dalam keadaan hadir. Artinya ketika mereka bersama orang-orang, mereka beriman kepada Allah. Ketika mereka dalam kondisi sendirian, mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan pura-pura imannya. Seperti Allah sebutkan di surat Tabarak ya. Innal ladzina yu'minuna bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka yang beriman dengan yang gaib. Maknanya itu. Beriman dengan semua informasi dari Allah yang tidak bisa diindra oleh akalnya. Dia tidak menggunakan akalnya yang akhirnya membuat mereka kebingungan nantinya. Apalagi kalau bicara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Udah Allah kasih tahu gitu, kita beriman. Oh, gimana kita beriman? Allah berada di atas arsy-Nya. Allah ngasih tahu. Ya udah beriman. Allah nggak butuh sama arsy-Nya, nggak butuh. Tapi Allah mengatakan dia berada di atas arsy-Nya. Udah selesai. Jadi tenang kita. Ikutin bagaimana para sahabat beriman. Kemudian tatkala kita sendirian beriman. Jangan seperti orang-orang munafik. Kalau kumpul sama orang-orang beriman, oh kami bersama kalian. Tapi kalau mereka sedang sendirian berkumpul sama dedengkot mereka, mereka mengatakan enggak, kami cuma main-main. Makanya ketika Allah berbincang tentang orang munafik, apa kata Allah? Di awal surat Al-Baqarah juga ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Enggak, mereka enggak beriman. Mereka ketika di hadapan Nabi SAW, di hadapan orang-orang beriman mengatakan, oh kami beriman. Tapi ketika mereka sudah menyendiri, enggak, kami cuma main-main saja. Kami hanya memperolok-olok mereka. Jadi ini dua makna beriman dengan gaib saling apa ya? Saling menguatkan. Dua unsur inilah yang dimaksud dengan iman dengan yang gaib. Tidak bertentangan, tapi keduanya harus ada pada diri orang yang beriman. Apa pengaruh orang yang beriman dengan yang gaib dan yang tidak beriman dengan yang gaib? Kita akan baca. Nah, tafadhal. Pengaruh iman pada yang gaib terhadap akidah seorang muslim. Iman pada yang gaib memiliki pengaruh besar terhadap perilaku seseorang dalam menjalani kehidupan. Ia dapat menjadi motivasi kuat untuk beramal soleh dan memerangi kejahatan. Di antara pengaruh itu adalah yang pertama, ikhlas dalam beramal demi mendapat pahala dan takut azab di akhirat. Tidak untuk mendapat balasan duniawi dan ucapan terima kasih dari orang lain.
Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jal mengenai orang-orang yang memberi makan, padahal mereka sendiri menyukai makanan tersebut. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Surat Al-Insan ayat 8-9. Allahu Akbar jemaah. Nih. Jadi beriman dengan sesuatu yang gaib itu menjadi motivasi orang beramal. Kita sekarang nih sholat 5 waktu. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa kan? Beda kalau kita kerja. Tapi orang yang bekerja pun kadang-kadang gajinya ditunda. Bukan hari ini bekerja, hari itu dapat duit. Enggak. Boleh jadi di akhir bulan dia digaji. Dan boleh jadi nggak digaji karena bangkrut perusahaannya. Tapi orang terus bekerja. Jadi yang membuat orang mukmin berangkat haji ini sekarang kita lihat ya. Jemaah Indonesia akan berangkat haji. Jumlah mereka 220.000 lebih. Mereka meninggalkan keluarganya. Mereka meninggalkan pekerjaannya. Mereka keluar duit. Mereka capek. Mereka lelah. Sebagian mereka sudah sakit-sakitan. Ngapain berangkat haji? Dapat apa engkau pulang dari haji? Dikasih apa sama pemerintahan Arab Saudi? Dikasih apa engkau? Ini kan kalau orang berbicara, engkau dikasih apa sama pemerintah Arab Saudi? Nggak ada. Yang ada duit habis, pulang capek. Sebagian mati di jalan. Tapi karena dia beriman dengan hari akhir, lalu dia beramal, berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Dia beramal bukan untuk dapat duit gitu loh. Mana orang pulang haji, alhamdulillah saya haji. Kemarin Ustaz bayarnya haji furoda ini, yang furoda ada furoda, ada yang plus, ada yang NH biasa. Dia mungkin yang NH biasa mengatakan ya 50 jutaan lah Ustaz. Pulang habis 50 juta. Enggak ada. Tapi dia beriman bahwa ini syariat. Pahalanya fid dunya wal akhirah nanti. Ada pahalanya. Maka orang beriman dengan hari akhir ini tadi akan memotivasi dia untuk ikhlas. Untuk tidak berharap pujian, balasan dari manusia. Maka ketika mereka masuk surga, apa kata mereka? Innama nut'imukum liwajhillah. Ini berkaitan dengan orang-orang yang Allah janjikan surga buat mereka. Mereka mengatakan kami ini berbagi makanan ya karena berharap sama Allah gitu loh. Allah itu gaib. Nah, kami berharap sama Allah. Allah punya surga, punya neraka. Surga neraka Allah itu gaib. Iya. Tapi kami yakin dunia ini akan hancur dan kita sudah melihat. Sekali-kali Allah kirimkan badai. Sekali-kali Allah kirimkan tsunami. Sekali-kali Allah kirimkan gempa. Hancur. Iya. Kami beriman bahwa bumi ini akan hancur nantinya. Akan ada surga dan neraka. Maka kami berbagi sama kalian itu. Kami nggak berharap balas budi dari kalian. Wala syukura. Dan tidak pula ucapan terima kasih. Kalau kita melihat ada orang-orang tidak beriman dengan hari akhir. Tapi dia baik Ustaz. Suka membantu orang lain. Royal orangnya. Oh ada. Boleh jadi dorongannya bukan iman dengan hari akhir. Ria. Dia ingin dipuji, ingin disanjung, diberitakan di media bahwa dia telah menyumbang 1 T. Yang kedua, B. Yang kedua, kuat dalam menjalankan kebenaran. Janji untuk orang yang beriman menjadikan seseorang teguh menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Menjelaskan yang hak serta mengajak kepadanya
dan menjelaskan yang batil, memperingatkan serta memeranginya. Meskipun tidak ada yang menolong, ia tetap kuat karena Allah Azza wa Jal. Kehidupan dunia dan siksanya ia anggap remeh bila dibanding dengan kehidupan akhirat. Allah Azza wa Jal mengabarkan tentang perkataan kekasihnya Ibrahim alaihi salam kepada kaumnya. Wa tallahi la'akidanna asma وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berkeping-keping, kecuali yang terbesar atau induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Surah Al-Anbiya ayat 57-58. Lanjutkan. Allah juga mengabarkan bagaimana para tukang sihir Fir'aun menganggap remeh azab Fir'aun kepada mereka ketika mereka beriman. Qalu inna ila rabbina munqalibun wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ahli-ahli sihir itu menjawab, sesungguhnya kepada Roblah kami kembali, dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman pada ayat-ayat Rob kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, Ya Rob kami, limpahkan kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Surat Al-A'raf ayat 125-126. Allahu Akbar jemaah. Nih, bagaimana pengaruh iman dengan yang gaib akan membuat orang itu kuat dalam menjalankan kebenaran. Sabar. Walaupun nyawa ancamannya. Bagaimana Nabi Ibrahim? Sendirian Nabi Ibrahim. Kita kan kalau berpikir, aduh ngapain lah ngurusin orang. Loh, aku beriman dengan hari akhir. Aku beriman bahwa aku akan dihisab. Aku beriman bahwa aku akan mendapatkan balasan dari apa yang aku kerjakan. Makanya ketika pembagian kitab di padang mahsyar itu, apa kata Allah tentang orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya dari arah kanannya, fayaqulu ya laitani fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dia mengatakan, bacalah kitabku. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Nih, dia mengatakan, aku yakin aku akan dihisab. Aku yakin. Maka kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim dibakar sama kaumnya. Tidak membuat beliau mundur, mencabut ucapannya, enggak. Tapi ketika orang yang dicari adalah dunia, keimanan dengan hari akhir lemah, dia mencari kesenangan dunia, kenyamanan dunia, kemewahan dunia, maka dia nggak akan kuat gitu loh. Sebagaimana banyak orang yang menjual imannya dengan beberapa kardus mie instan. Kita lihat ada orang yang siap menggadaikan agamanya hanya karena mendapatkan kesenangan dengan wanita. Apa penyebabnya? Lemahnya iman dengan yang gaib. Bilal bin Rabah itu disiksa. Dengan penyiksaan orang sekarang nggak perlu disiksa, diiming-imingin duit, keluar dari agamanya kadang-kadang. Ini Bilal bin Rabah disiksa. Berhari-hari dia disiksa. Tetap kata Bilal, ahadun ahad. Jadi kuat jemaah.
Kemudian disebutkan di sini kisah tukang sihir Fir'aun. Silahkan cerita-cerita yang lain. Masyitatu binti Fir'aun. Tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Kok mau dia ya? Kok bisa kuat dia? Kok bisa sabar dia ya? Ngelihat putra putrinya dimasak di depan mata dia. Kok bisa? Apa yang ada dalam dada dia? Bagaimana tukang sihir Fir'aun? Yang mereka manusia biasa. Mereka juga cinta sama dunia. Tapi ketika mereka melihat kekuasaan Allah Azza wa Jal, dia melihat bagaimana tongkatnya Nabi Musa memakan habis buhul-buhul tongkat-tongkat mereka. Mereka beriman kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Fir'aun mengancam mereka. Oh, kalau kalian tetap ngikutin Musa, apa yang akan dilakukan Fir'aun? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl. Aku akan cincang kalian. Aku akan mutilasi kalian dalam kondisi hidup. Kita tahu orang dimutilasi biasanya dalam kondisi mati. Ini dalam kondisi hidup. Aku akan potong kaki dan tangan kalian secara silang. Gimana dalam kondisi hidup? Kemudian sudah dipotong, disalib lagi dalam kondisi hidup. Sakit. Nah, pedih. Tapi kenapa mereka kuat? Kata, oh, kami beriman, kami berharap Allah akan mengampuni dosa-dosa kami. Kami berharap itu. Bagaimana mereka berdoa mengatakan Rabbana afriq alaina sabr. Ya Allah, berikan kesabaran kepada kami ya Allah. Bentar nih, bentar aja siksaan Fir'aun ini. Nggak lama. Karena memang kehidupan dunia nggak lama. Wa tawaffana muslimin, matikan kami dalam kondisi Islam. Kok bisa kuat ya mereka kayak gitu? Beriman dengan hari akhir. Yang merupakan satu hal yang gaib. Beriman bahwasanya ada yang namanya Al-Kautsar. Beriman bahwa di sana rumah-rumahnya, taman-tamannya, jangan ditanya. Maka keimanan dengan yang gaib ini menjadi motivasi kuat orang untuk tetap berjuang, berkorban walaupun mati. Dia akan mempertahankan agamanya. Karena dia tahu, dia mati, kemudian dia akan dibangkitkan kembali. Dia beriman dengan adanya siksa kubur. Beriman dengan semua berita-berita gaib yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Baik, yang selanjutnya. Yang selanjutnya, menganggap hina kehidupan dunia. Hal ini terjadi karena hati telah dipenuhi keimanan dengan menyingkirkan kehidupan dunia dan segala kenikmatannya, dan bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi dan bahagia. Tidak masuk akal bila seseorang lebih memilih kehidupan yang fana daripada yang abadi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Surat Al-Ankabut 64. Lanjutkan. Allah Azza wa Jalla juga menceritakan tentang istri Fir'aun yang menganggap remeh segala kenikmatan duniawi yang ia miliki. Ia minta diselamatkan dari Fir'aun dan perbuatannya demi akhirat. Semua itu karena hatinya telah diterangi cahaya iman kepada Allah dan akhirat. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Allahu Surat Akbar jemaah. Kita lihat ya. Orang yang beriman dengan hari akhir yang gaib nih. Beriman dengan adanya kenikmatan, adanya siksa, adanya kehidupan nanti setelah kematian. Dia akan menyingkirkan kehidupan dunia dan menganggapnya remeh. Oke, kita hidup di dunia. Kita butuh ongkos, kita butuh biaya. Kita membutuhkan bekal dalam kehidupan dunia. Iya betul. Tapi ingat, dunia ini akan ditinggal. Ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Sehingga ketika orang menganggap dunia ini remeh, ya dia tidak akan hidup dengan kesengsaraan. Yang miskin di dunia ya nggak lama. Yang kaya sama nggak lama. Yang kena musibah, yang sakit nggak lama. Dunia bukan kehidupan yang sebenarnya. Maka disebutkan di sini tentang wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat. Ini dunia negeri bala. Kalau mereka tahu, dikasih tahu tapi nggak mau. Maka kemudian di sini dikasih contoh bagaimana istrinya Fir'aun yang hidup di istana Fir'aun, yang hidup bergelimang harta, hidup dengan kenyamanan, kelezatan, kemewahan, kehormatan, prestis segala nih istrinya Fir'aun. Kenapa dia rela meninggalkan semuanya? Dia tinggalkan semuanya. Kemudian dia berdoa, yang dia minta apa? Nih kalau kita bicara seorang beriman dengan satu hal yang gaib, dia beriman akan ada surga. Dia beriman di situ ada rumah, maka aku minta Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Aku minta ya Allah bangunkan buat aku di sisimu rumah di surga. Dia menganggap dunia ini remeh, musibah apapun di dunia aduh kecil. Kita kan kadang beranggapan, oh musibah ini besar. Selama dalam urusan dunia, ringan. Tapi kalau sudah agama yang kena, na'udzubillah min dzalik. Ini istrinya Fir'aun. Dengan keimanannya, dia menganggap dunia remeh. Berbeda dengan istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kita lihat ya, bagaimana istrinya Fir'aun istiqamah di atas agama Allah sampai mati disiksa. Bukan mati biasa, mati disiksa, dibunuh. Dan bagaimana istrinya Nabi yang hidup berdampingan dengan Nabi, yang dikasih nasihat oleh Nabi, dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, tapi mereka menentang, mereka berkhianat. Akhirnya masuk neraka mereka. Maka ketahuilah beriman dengan yang gaib ini tadi menganggap kita memandang dunia ini remeh. Apapun musibah kita. Maka di antara yang diminta seorang hamba itu wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Ya Allah berikan kepada kami keimanan, keyakinan yang membuat kami menghadapi musibah-musibah dunia ini remeh. Jadi ringan. Seperti isinya Fir'aun. Jadi ringan. Ya sakit, disakitlah disiksa. Tapi ketika dia beriman dengan yang gaib akan ada sesuatu yang indah. Seperti kita melihatlah orang-orang ya yang bekerja merantau bertahun-tahun dia tinggalkan keluarganya. Dia tersiksa di sana. Tetap dia kerjakan. Karena ada sesuatu yang dia cari. Bagaimana dengan kita yang beriman dengan hari akhir? Yang kata Nabi kita Muhammad SAW, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya.
Beriman apa enggak engkau? Yang beriman enggak akan mau kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana lebih baik dari dunia dan isinya aku tinggal? Tapi karena kebanyakan kita itu beriman dengan yang dilihat saja, sehingga dia berpikir, oh, aku nggak kehilangan apa-apa kok. Kok kehilangan dunia dan isinya loh. Tadi nggak sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, nggak ada yang kehilangan, motor tetap ada, mobil ada. Iman jamaah yang membuat orang itu jadi semangat beribadah tadi dan menganggap dunia ini remeh. Ketika dia dikasih 2 pilihan, mana yang kau akan pilih? Engkau kehilangan 2 rakaat sebelum subuh atau engkau kehilangan motormu? Orang akan berpikir, aduh ya kehilangan motor lah. 2 rakaat sebelum subuh hilang ya nggak ada masalah, juga nggak wajib. Yang selanjutnya, hilangnya perasaan iri dan dengki. Sungguh, usaha untuk memenuhi semua keinginan hawa nafsu dengan cara yang tidak benar dapat memunculkan perasaan iri dan dengki di antara manusia. Iman pada yang gaib, pada janji dan ancaman Allah Azza wa Jalla, menjadikan seseorang mengoreksi ulang semua perilakunya demi mengharap pahala dan takut terhadap siksa. Lanjut. Iman yang sebenarnya terhadap adanya pahala menjadikan seseorang mukmin termotivasi untuk berbuat ihsan dan ihsar demi mendapatkan pahala yang kekal. Suatu perkara yang membuat hati suci, rasa kasih sayang merebak di antara individu dan jamaah. Hal ini senada dengan yang diberitakan Allah Azza wa Jalla perihal mereka yang mempraktikkan hal itu. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman Ansor sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka atau Muhajirin. Dan mereka Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, Ya Rob kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Surat Al-Hasyr ayat 9 dan 10. Masya Allah. Kita lihat jamaah ya. Yang keempat, orang kalau beriman dengan yang gaib itu, beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada janji-janji Allah, kepada surga dan neraka, adanya segala kenikmatan yang tiada batasnya nanti di sana, itu akan membuat dia nggak iri, nggak dengki sama saudara. Perasaan iri ini membuat seorang hamba itu hidup menderita. Kenapa? Karena dalam kehidupan dunia dia akan melihat orang yang di atasnya. Mesti ada. Engkau orang alim, ada yang lebih alim dari engkau. Engkau orang kaya, ada yang lebih kaya dari dirimu. Ya kita lihatlah teman-teman kita, kawan-kawan kita, banyak yang lebih dari kita. Hari ini dia bawa tas merek A, kajian selanjutnya dia bawa merek yang lainnya. Begitu pula dengan bajunya.
motornya, mobilnya, terus kita akan melihat. Tapi ketika engkau beriman dengan yang gaib, di sini manusia akan berusaha untuk tidak menyibukkan diri dengan apa yang ada pada manusia. Lalu itu semua milik Allah Azza wa Jalla. Allah pemiliknya, Allah yang ngasih, Allah yang bagi. Kenapa aku harus iri sama mereka? Kenapa aku harus dengki sama mereka? Di sini disebutkan ya, seorang yang beriman dengan yang gaib, itu akan membuat dia malah bukan iri sama dengki, malah lebih mengutamakan orang lain. Ketika dia punya sesuatu, wah dia lihat siapa yang membutuhkannya. Tidak ada perasaan menginginkan apa yang ada di tangan orang supaya hilang. Sebagian kita kayak gitu. Orang dikasih nikmat sama Allah, diangkat jabatannya, dikasih kedudukan. Kita mengatakan, ya Allah, kok dapat orang itu ya. Semoga tabrakan, semoga ini. Ada doa-doa keburukan. Karena ada iri dan dengki di hatinya. Kok beriman gak dengan yang gaib? Ketika dia beriman dengan yang gaib, kenapa harus ada perasaan itu? Maka di sini disebutkan seharusnya seorang mukmin itu lebih mengutamakan orang lain ya, hatinya jadi bersih, dan ini akan membuat masyarakat yang beriman dengan yang gaib, mereka tidak akan bersaing dengan kotor dalam usaha mereka. Apalagi dia beriman semua sudah ditakdirkan Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak kita lihat di masyarakat yang masih menggunakan sihir, yang masih menggunakan cara-cara yang curang untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Kita lihat bagaimana sifat para sahabat Nabi, orang-orang Ansar. Allah sebutkan di sini, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman. Mereka punya iman. Mereka tinggal di kota Madinah. Mereka punya iman sebelum kedatangan orang-orang muhajirin. Bagaimana mereka mencintai saudaranya. Karena mereka punya iman, mereka jadi cinta sama orang lain. Bahkan kata Nabi SAW kalau bicara iman, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Gimana bisa mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri? Bahkan ini bukan seperti diri sendiri, lebih mengutamakan dia daripada diri sendiri. Ya karena punya iman. Punya iman dengan sesuatu yang gaib. Ahibati fillah. Kalau bicara sesuatu yang gaib, ya memang nggak kelihatan, memang nggak dapat dirasakan, nggak dapat disentuh, tapi ada. Dan ketika waktunya tiba, yang gaib akan menjadi kenyataan. Ilmu itu ada 3. Ada ilmu yaqin, ada ainul yaqin. Keyakinan itu ada 3, keyakinan itu ada 3. Ilmu yaqin, ada ainul yaqin, ada haqqul yaqin. Keyakinan yang berdasarkan ilmu, ya kita yakin dengan adanya hal-hal yang gaib yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya. Dari mana engkau yakin? Ya Allah kasih tahu. Aku percaya sama Allah. Al-Quran ini kalamullah. Allah ceritakan di situ tentang dirinya, tentang malaikat-malaikatnya, tentang apa yang bakal terjadi nantinya, bagaimana di padang mahsyar, bagaimana di surga, bagaimana di neraka. Itu ilmu yaqin. Ainul yaqin, keyakinan yang sudah berdasarkan indera, mata. Kalau tadi berdasarkan kabar, satu hal yang gaib yang kita nggak tahu. Yang ini sudah ainul yakin. Nanti orang akan melihat neraka. Oh ternyata benar. Dibangkitkan dari kuburnya. Oh ternyata benar. Yang di alam kubur sana disiksa. Dia lihat. Oh ternyata benar. Dulu sebelum dia melihat. Dia selalu berdoa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri.
Wa min adzab jahannam. Dia berlindung, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab jahannam. Ada. Itu keimanan yang membuat dia berdoa. Nanti dia lihat, oh ternyata benar. Mungkar dan nakir itu benar adanya. Selama ini kita baca. Kita nggak ngelihat mana mungkar dan nakir. Kita ke kuburan juga nggak ngelihat. Tapi nanti orang akan sampai kepada ainul yaqin. Dia akan lihat, oh ternyata benar siksa kubur. Datang itu mungkar dan nakir. Yang ketiga, hakul yakin. Dia merasakan dengan raga dan jiwanya. Yang gaib tadi, dia rasakan dengan raga dan jiwanya. Ketika dia disiksa di neraka, atau dia masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Benar ternyata ya. Itu semua bermula dari ilmu yakin. Baik, dilanjutkan. Itulah sebagian pengaruh iman kepada yang gaib. Pengaruh iman akan hilang bila iman lemah. Bila pengaruh iman telah hilang, masyarakat akan berubah menjadi seperti binatang yang hidup memangsa yang mati dan yang kuat menindas yang lemah. Akibatnya rasa takut pun akan dirasakan semua orang. Bencana merajalela di mana-mana, kemuliaan lenyap dan kehinaan yang berkuasa. Semoga Allah melindungi kita dari semua itu. Barakallahu fiik. Kita lihat nih ya. Dampak ketika iman itu hilang. Yang pertama disebutkan di sini, masyarakat akan berubah menjadi seperti binatang. Ya. Dia hanya beriman dengan yang materi. Dia melihat kalau dia mau bahagia, dia harus berkuasa. Dia harus punya harta. Dia nggak akan berpikir halal haram. Jadi binatang. Maka Allah katakan tentang sebagian manusia yang punya hati, punya mata, punya telinga, tapi dia tidak menggunakannya. Mereka seperti binatang. Bagaimana orang-orang yang melakukan kezaliman umpamanya, melakukan tindakan-tindakan kriminal yang kadang-kadang masalahnya lemahnya iman atau nggak adanya iman. Dia nggak percaya akan ada persidangan pada hari kiamat. Ada seorang wanita yang komentar ya, dia mengatakan, Ustaz, anak punya suami itu zalim sekali, Ustaz, semena-mena di rumah. Kata istrinya, tapi anak akan bersabar. Nanti anak akan tuntut dia pada hari kiamat. Dia beriman dengan adanya persidangan pada hari kiamat. Cuma orang yang melakukan kezaliman biasanya hilang keimanan itu. Kemudian yang kuat menindas yang lemah ya. Kita melihat bagaimana orang-orang yang ketika berkuasa, dia tidak memikirkan kecuali mempertahankan kekuasaannya. Dia nggak mikir orang-orang yang di bawahnya. Karena dia berpikir dia kebal hukum. Ya mungkin kau kebal hukum di dunia. Tapi engkau nggak kebal hukum terhadap hukum Allah Azza wa Jalla. Engkau bakal mati. Engkau bakal menghadapi mungkar dan nakir. Kemudian rasa takut pun akan dirasakan. Akibatnya rasa takut pun akan dirasakan semua orang. Artinya orang pada hidup penuh dengan kekhawatiran, kecemasan. Ya. Allah cabut keamanan di negeri tersebut. Masyarakat itu jadi ya serba ketakutan. Bencana merajalela di mana-mana, kemuliaan lenyap, kehinaan yang berkuasa nantinya. Semoga Allah melindungi kita dari semua itu. Jadi intinya tatkala kita hidup dalam kehinaan, hidup dalam penderitaan yang terus berlangsung, berarti ada yang konslet di sini. Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa itu terjadi sama kita? Jadi masalahnya dalam keimanan yang memang harus diperbaiki. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan beriman dengan yang gaib. Kita tadi sudah mendengar bahwasanya kalau bicara yang gaib adalah sesuatu yang tidak dapat diinderai. Ya tentunya Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb kita, Tuhan kita yang dia ada, dia esa, dia ceritakan tentang dirinya. Dengan sifat-sifatnya kita pun beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Allah Azza wa Jalla, wa huwas samiul basir, dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Beriman dengan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, berita dengan kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari akhir nantinya,
Dan semua itu membuat kita hidup tenang, merasa senantiasa diawasi, dan terus bertawakal dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hada, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Baik, jazakumullahu khair Ustaz atas ilmunya. Barakallahu fikum. Untuk pertanyaan pertama, afwan Ustaz, salah satu yang goib adalah jin. Lalu bagaimana dengan jin yang kemarin Ustaz bilang bisa menampakkan diri sehingga membuat manusia takut? Apakah itu syaitan Ustaz? Lalu bagaimana mengatasi rasa takut dan yakin agar jin itu tidak menampakkan diri? Lalu bagaimana dengan rumah atau tempat yang dibilang angker? Apakah itu benar Ustaz? Syukran, jazakumullahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, tadi kalau bicara jin itu nggak kelihatan. Nggak bisa kita indrai. Kecuali ketika dia menampakkan diri, jadi kelihatan. Maka Allah sebutkan tentang jin dan kelompoknya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin itu dapat melihat kalian. Dan kalian nggak bisa melihat mereka. Kita percaya adanya jin dari mana? Ya, karena Allah ngasih tahu gitu loh. Sebagian orang nggak percaya dengan adanya makhluk namanya jin. Itu hanya spirit. Kata dia, kalau kebaikan itu ya malaikat, kalau keburukan itu jin. Jadi bukan makhluk. Kita beriman. Nah, jin ketika menampakkan dirinya, maka dia tidak jadi ghaib. Karena tadi kita sampaikan bahwasanya ghaib itu sesuatu yang tidak bisa diindrai. Kita percaya karena adanya berita. Sehingga jin menjelma menjadi binatang. Jin menjelma menjadi manusia. Sehingga akhirnya bisa dilihat. Kalau kita lihat mungkin ada yang jin menjelma jadi makhluk yang menakutkan, wajahnya seperti apa. Tapi sebenarnya tadi jin itu ya sesuatu yang kita tidak melihatnya. Kalau bicara orang kadang-kala disebut makhluk halus umpamanya seperti itu. Ada dia. Dan kita beriman karena informasi yang disampaikan. Umpamanya anak sampai mati nggak pernah ngelihat. Ya sudah, Anda beriman. Kalau jin itu menampakkan diri, boleh jadi dalam wujud yang macam-macam ya. Kita tahu Nabi Sulaiman, Allah berikan kekuatan bisa menguasai jin. Mereka bekerja kepada Nabi Sulaiman. Dan mereka takut sama Nabi Sulaiman. Kalau bicara tadi adanya rumah yang angker, kemudian ada penampakan. Kalau bicara penampakan itu tadi jin yang menampakkan dirinya. Karena asal kata jin itu memang sesuatu yang tidak terlihat ya, yang tertutup. Kalau bicara rumah angker kemudian muncul, apakah itu setan? Setan lebih kepada sifatnya, lebih kepada sifat. Karena ada setan dari bangsa manusia, ada setan dari bangsa jin. Makanya setiap hari di pagi dan petang, bahkan setiap sholat kita mengatakan min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Maka tugas kita adalah meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. Bukan meminta perlindungan kepada jin. Karena jin itu kadang-kadang ganggu kita. Tahu-tahu dia buka horden rumah ya. Atau dia gerak-gerakkan apa. Memang dia ada makhluk itu. Tapi memang kita tidak bisa melihatnya. Kecuali ketika dia menampakkan dirinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, iman kepada malaikat merupakan salah satu bentuk iman kepada yang gaib. Bagaimanakah cara kita menghayati keimanan terhadap malaikat apabila dibandingkan dengan makhluk gaib lainnya seperti jin, kematian, dan alam akhirat? Mohon dijelaskan beserta alasannya.
Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, sejatinya kita itu harus sering mengulang-ulangi pelajaran tentang keimanan. Kita tahu rukun iman itu ada 6. Yang pertama, antuk minabillahi. Yang kedua, wa malaikati. Wa kutubihi wa rusuli. Wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari. Setiap mau tidur, kita dianjurkan membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikati. Kalau bicara beriman dengan malaikat, maka kita meyakini, mengimani bahwasanya ada makhluk yang namanya malaikat. Yang mereka tercipta dari cahaya. Yang mereka ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tugas-tugas yang berbeda satu sama lain. Mereka memiliki sayap. Mereka tinggalnya di langit. Ini secara umum kita beriman. Kemudian secara terperinci kita beriman bahwasanya di antara mereka yang ada yang Allah sebutkan nama-namanya. Di situ ada malaikat Jibril atau Jibrail. Kita beriman. Malaikat yang ditugaskan berkaitan dengan wahyu, kehidupan jiwa dan hati manusia. Ada malaikat Mikail yang ditugaskan untuk mengatur kehidupan dunia dari sisi hujan sebagai sumber kehidupan dunia ini. Yang ketiga, malaikat Israfil yang memegang sangkakala yang ketika ditiupkan kehidupan akan berubah. Ini kemudian ada malaikat Munkar dan Nakir ya. Ada malaikat yang tugasnya menjaga kita, mencatat amalan kita. Beriman dengan malaikat ini membuat kita jadi lebih takut. Karena kau nggak sendirian loh. Engkau ketika berbuat dosa, Allah dari atas arasnya melihat dan malaikat mencatat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada sesuatu pun yang diucapkan, melainkan di situ ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Ini iman dengan yang lain. Ada loh malaikat, iya. Bagaimana ada malaikat-malaikat yang bertugas menjaga manusia ini? Supaya ada orang mau jatuh, tapi subhanallah selamat. Ada ular yang akan memangsa anak, tapi tahu-tahu nggak jadi. Ada banyak hal yang secara naluri kita dan akal kita, kok bisa itu terjadi? Di situ ada malaikat yang memang hidup bersama kita, yang ditugaskan untuk mencatat amalan kita. Ada yang ditugaskan untuk menjaga manusia. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfadhunahu bi amrillah. Ada malaikat-malaikat yang bergantian memang, yang tugasnya menjaga. Maka beriman dengan malaikat ini ada banyak dampak baiknya kepada kita. Sehingga kita lebih berhati-hati, kita kemudian ya malulah sama malaikat. Bagaimana kata Nabi SAW, bahwasanya malaikat itu malu sama Utsman bin Affan. Kejadian-kejadian yang gak masuk akal ya. Bagaimana tentara Nabi SAW ketika perang Badar jumlahnya 300 bisa mengalahkan yang 1000. Allah turunkan malaikat. Gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz, apakah makna zuhud dunia yang sebenarnya Ustadz? Apakah orang kaya tidak bisa zuhud Ustadz? Masya Allah. Naam, ahibati fillah. Zuhud yang kadang-kala dimaknai hidup miskin. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Bagaimana Rasulullah SAW adalah orang yang paling zuhud. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, orang-orang yang zuhud. Tapi ternyata mereka kaya raya gitu. Ternyata makna zuhud yang sebenarnya
adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Semua hal yang tidak bermanfaat buat akhiratnya, itu orang zuhud. Makanya kadang-kala orang nggak nonton sesuatu. Antum kok nggak nonton pertandingan ini, pertandingan itu. Yang pertandingan itu mungkin boleh. Mubah. Tapi kata dia, aduh enggak lah, nggak ada manfaatnya di akhirat anak. Ini orang zuhud. Tapi ada orang yang dia buka usaha, dia buka cabang lagi, dia buka usaha lagi. Orang berpikir, ini orang nggak zuhud. Boleh jadi dia orang paling zuhud. Loh kenapa antum terus mencari fulus? Loh iya. Uang ini bisa buat bangun rumah ana di surga. Fulus ini bisa buat ana melewatin sirat dengan cepat nantinya. Jadi ternyata orang ini kaya, mengumpulkan harta, namun untuk akhiratnya. Jadi zuhud itu meninggalkan sesuatu yang gak bermanfaat buat akhirat dia. Gak manfaat, udah dia tinggalin. Ada manfaatnya buat akhirat, dia kerjakan. Itu kalau bicara zuhud. Jadi bukan berarti orang zuhud ini orang yang gak kaya, dia gak memikirkan dunianya. Oh, dia memikirkan dunianya. Apa saja dalam urusan dunia yang ada manfaatnya buat akhirat diambil. Gak ada manfaat dia tinggal. Kemudian zuhud ini juga tidak mengharapkan apa yang di tangan manusia. Dia enggak lah, aku berharap sama Allah. Dan Rasul SAW mengatakan, Irdha bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau akan jadi orang paling kaya di dunia ini. Ketika orang ridho dengan apa yang Allah berikan. Jadi dia tidak berharap apa yang di tangan orang. Dia juga tidak berambisi untuk mendapatkan apa yang dimiliki orang. Enggak lah, aku pokoknya apa yang Allah kasih aku ambil. Dan tujuan dia adalah akhiratnya. Maka dikatakan orang zuhud. Boleh jadi ada orang miskin tapi nggak zuhud. Dia miskin karena terpaksa, maksudnya dia karena memang gimana. Dia berusaha ingin jadi kaya raya. Dia punya ambisi dunia, dia kepingin punya ini, punya itu. Tapi dia nggak dapat apa-apa. Jadi orang zuhud itu adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhirat. Itu di antara definisi zuhud, mungkin ada definisi lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita menuntut seseorang yang telah menzalimi kita dengan mengatakan akan saya tuntut Anda di akhirat kelak? Syukran jazakumullah khair. Iya, boleh. Ini termasuk iman dengan hari akhir. Iman dengan sesuatu yang gaib, dia nggak ngelihat. Dan kalau bicara keadilan di dunia, kalau dia menuntut orang ini di dunia, dia mungkin berpikir, gak mampu aku. Dia kebal hukum. Dia memang lebih dari aku. Tapi aku akan tuntut engkau di hadapan Allah Ad-Dayyan Maliki Yaumiddin. Dia yakin akan mendapatkan keadilannya. Dan ini tadi buah dari keimanan dengan hari akhir. Buah yang satu yang gaib, di antaranya hal-hal, kejadian-kejadian yang akan terjadi hari akhir itu membuat dia jadi tenang. Menghadapi orang-orang yang menzalimin dia, dia biarkan. Dia nggak akan hidup tersiksa. Aduh, gimana bulan ini? Dia akan merasa, aku nggak bisa balas orang ini. Seperti itu. Tapi ketika dia beriman dengan hari akhir, tenang, selesai. Kelak. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun, kalau itu keburukan, kau akan lihat. Makanya berapa banyak manusia yang tidak merasakan keadilan, walaupun sudah masuk pengadilan di dunia ini. Dia belum mendapatkan hak-haknya. Boleh jadi orang yang
melakukan kezaliman itu dihukum di dunia, tapi hukumannya nggak sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan. Oh, aku yakin kau akan dapatkan lagi nanti pada hari kiamat. Maka nggak apa-apa ketika seorang mengatakan, nah, aku akan tuntut dia pada hari kiamat. Itu sesuatu yang diperbolehkan dan ini menunjukkan keyakinan dia dengan adanya hari akhir. Tapi kalau dia mau memaafkan, boleh aja gitu loh. Artinya lebih dianjurkan memaafkan, tapi ada orang-orang yang kalau dimaafkan tambah jadi, maka kita boleh mendoakan keburukan buat dia, atau kita akan tuntut dia pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat itu jangan bicara manusia, binatang pun akan mendapatkan keadilan. Nanti domba-domba yang bertanduk, yang menanduk temannya yang nggak bertanduk ya, yang digangguin, oh Allah akan bangkitkan nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya, Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Bentuk berusaha taat kepada Allah adalah mengeluarkan zakat mal. Walaupun ketika mengeluarkan masih merasakan rugi dan sifat pikirnya manusia. Pertanyaannya, apakah zakat mal ini boleh ditransfer ke Palestina Ustaz? Karena mungkin saat ini saudara kita di Palestina lebih membutuhkan. Jazakumullah khair Ustaz. Nah, ahibati fillah. Bicara zakat ya. Kita kadang-kadang berat mengeluarkannya. Itu hal yang wajar karena kecintaan manusia kepada harta. Sehingga orang itu harus maksa ketika mengeluarkan zakat. Karena dia beriman dengan yang gaib. Dia beriman bahwasanya harta yang tidak dikeluarkan zakatnya kelak akan menjadi lempengan-lempengan emas atau lempengan-lempengan perak yang akan menyetrika wajahnya, punggungnya, perutnya. Kemudian dia keluarkan. Tapi usahakan kita ini jangan merasa rugi. Ini perasaan rugi ini kalau kita lihat memang orang-orang munafik itu mengeluarkan zakat. Allah sebutkan di surat At-Taubah ya, ayat 54. Allah mengatakan, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatum." Apa ya sebenarnya menghalangi mereka nafkahnya, sedekahnya enggak diterima? Penyebabnya illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Mereka kafir sebenarnya sama Allah dan Rasulnya. Pura-pura mereka beriman. Wa la ya'tuna shalah illa wa hum kusala. Mereka enggak salat kecuali dalam kondisi malas mereka sebenarnya, enggak mau mereka salat sebenarnya. Terpaksa. Wala yunfiquna illa wahum karihun, dan mereka tidak berinfak kecuali dalam kondisi nggak suka juga. Maka perasaan itu perlu dihilangin. Oke, perasaan cinta sama harta ada, tapi jangan ada perasaan rugi saya. Enggak, kok nggak rugi sebenarnya. Inilah bicara keimanan yang perlu dikuatkan. Loh, Allah janji akan menggantikan. Bahkan Allah katakan bukan cuma digantikan satu, engkau kasih 1 juta diganti 1 juta, enggak. 1 juta Allah gantikan 700 juta. Nggak percaya. Nah inilah yang menyebabkan orang tadi malas, merasa rugi. Maka hendaklah diperkuat lagi keimanan dia dengan janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah SWT. Kalau bicara penyaluran zakat itu, maka Allah sebutkan di surat Taubah ayat 60 itu siapa saja yang berhak mendapatkan zakat. Ada 8 golongan. Ketika engkau mengirimkan zakat ke Palestina, silahkan. Tapi sampaikan ini zakat mal. Sampaikan ini zakat mal. Sehingga mereka tahu penyalurannya kemana. Karena ada yang bukan zakat mal, yang lebih bebas penyalurannya. Tapi kalau zakat mal sudah Allah tetapkan 8 golongan. Dan di Palestina banyak yang masuk 8 golongan tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berikutnya Ustaz, apakah benar ada larangan kita tidak boleh menjemur pakaian di luar rumah saat malam hari karena bisa dipakai oleh jin atau syaitan? Wallahu a'lam, anak baru dengar ya, tapi anak akan pelajari ya. Jadi yang dijemur di malam hari dipakai sama jin sama syaitan.
Ana baru dengar, tapi Ana akan pelajari karena memang ada banyak ilmu yang mungkin kita belum ketahui. Tapi yang Ana ketahui selama ini, Ana belum pernah dengar larangan tersebut. Kalau mungkin nanti ada hadisnya bisa disampaikan. Tapi memang penting jamaah ya. Penting kita itu menanyakan sesuatu yang baru buat kita. Boleh jadi sesuatu itu benar tapi kita belum pernah dengar. Dan boleh jadi sesuatu yang baru yang kita dengar itu ternyata hanya khurafat belaka. Karena kita tahu kalau sudah bicara yang gaib, itu bicaranya wahyu. Bukan pakai akal. Karena akal tadi, akal nggak bisa mencerna hal itu. Nggak pakai perasaan. Tapi pakai apa? Pakai wahyu. Qala Allah, qala Rasul. Nah, ini ana belum tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, berikutnya Ustadz. Ustadz, bagaimana agar ikhlas bisa ada, bagaimana ikhlas bila ada orang yang selalu membatasi kita dalam mencari rezeki? Misalnya, mengambil kesempatan yang sudah menjadi jatah kita. Syukran Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, ini ada kaitannya dengan beriman dengan satu hal yang gaib. Pertama, kita itu nggak tahu dengan rizki kita. Tadi kan orang itu ngambil kesempatan kita. Loh, kalau itu kesempatan milikmu, nggak bakal lepas dari diri. Mamanya ada sebuah jabatan, seharusnya kita yang dipromosikan, kita yang mendudukin. Ternyata diserobot sama fulan. Seorang yang beriman dengan gaib, dia yakin loh, memang bukan rizkiku. Tadi kita bicarakan hilang hasad, iri, dengki. Loh, kau tahu dari mana bukan rizkimu? Ya kalau rizkiku, aku yang di sana. Nggak bakal tertukar rizki itu. Jadi dikatakan, oh dia ngambil kesempatanku. Walaupun dia bersatu padu dengan seluruh penduduk Indonesia untuk mengambil rizkimu, nggak bakalan bisa. Kalau itu rizkimu. Kalau ternyata dia berhasil, memang bukan milikmu. Selesai sudah. Ini yang menyebabkan orang jadi tenang hidup. Jadi kalau bicara bagaimana kita menerima hal itu adalah beriman. Bahwa apa yang menimpa kita tidak mungkin luput dari kita. Dan apa yang luput dari kita memang gak akan menimpa kita. Bukan karena kita seperti ini. Enggak, memang takdirnya gak nimpa dirimu. Sebagaimana tadi bicara rizki, itu kalau milikmu gak akan diambil. Kalau milikmu di dasar lautan akan diambil oleh nelayan. Kita lihat bagaimana ikan-ikan diantar ya. Sampai ke rumah kita. Kok nggak salah nelayan ini ya. Nangkep ikan ini ke pasar. Dari pasar yang beli adalah tengkulak. Dari tengkulak dikirim ke depan rumah kita. Kita beli itu. Ini memang rezeki kita udah. Tapi kalau bukan rezeki kita. Yang di depan mata kita. Berapa banyak orang piara ikan. Di depan rumahnya ada kolam. Allah kirim banjir. Hilang semua ikannya. Oh, itu aku yang beli, aku yang memelihara, aku yang kasih makan. Tapi kata Allah, bukan rizkimu. Hilang ikannya. Maka tolong tumbuhkan keyakinan di diri kita bahwa rizki kita tidak akan meleset dari kita. Tapi kita tahu bagaimana mendapatkan rizki dengan cara yang halal. Kita disuruh berusaha. Ketika sudah mentok ternyata bukan, kita nggak dapatkan itu, oh berarti bukan rezeki kita. Selama kita menjalankan cara-cara yang halal, ya udah. Kita menerima hal itu. Dan yakin ya, engkau tidak akan mati kecuali rezekimu sudah lengkap dan sempurna. Hadza wallahu a'lam bishawab. Toyib Ustadz, sepertinya ini yang terakhir Ustadz, berkaitan dengan yang zakat mal tadi Ustadz. Zakat mal, beliau minta referensi ke Ustadz, adakah nomor rekening yang bisa untuk menitipkan untuk saudara-saudara kita di Palestina Ustadz. Adakah referensi dari Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik ya. Kalau bicara zakat mal atau sumbangan apapun yang kita akan kirimkan ke saudara-saudara kita di Palestina. Dan Palestina jangan dilupakan ya. Memang media sudah mulai redup menceritakan tentang mereka. Mungkin di antara yang bisa dititipin zakat mal itu, kalau nggak salah ada Multaqad Du'at ya. Multaqad Du'at itu juga punya
penyaluran bantuan ke Palestina. Kemudian ada peduli muslim ya. Atau rojak peduli juga kayaknya bisa menjadi salah satu yang kita titipin zakat mal tersebut. Hanya saja tadi yang Anda sampaikan, usahakan ketika mentransfer dikasih keterangan bahwa ini zakat mal. Sehingga mereka tahu penggunaannya kemana. Dan kita harus berhati-hati di masa yang banyak penipuan. Sanawat khadda'at, kata Nabi SAW, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yang jujur dianggap pendusta, yang pendusta dianggap jujur, yang pengkhianat dikasih amanah, yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan banyak orang-orang yang bodoh, yang gak punya ilmu tapi bicara tentang urusan umat. Maka kita harus berhati-hati. Dan setelah itu, tawakal, serahkan sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah